Halo, Kembali lagi bersama kita di FPL begini. liganya para beginner. Halo guys, balik lagi sama gue Brian dari FPL begini. Kali ini gue mau ngasih info tentang game yang lagi gue mainin nih, namanya itu MPL Fantasy. Game MPL Fantasy ini kurang lebih mirip sama kayak Football Manager lainnya, dimana di dalam game ini lo bakal ditantang untuk buktiin skill analisa dan strategi lo untuk menyusun tim sepak bola. Di MPL Fantasy ini ada 3 alasan spesial yang ngebedain dari game-game lainnya. Untuk yang pertama, di MPL Fantasy itu ada berbagai macam liga yang bisa lo mainin nih. Kayak mencakup kayak misalkan Liga Jerman, Liga Italia, dan juga yang lagi berlangsung saat ini adalah Euro 2020. Untuk yang kedua, di MPL Fantasy itu hadiahnya langsung diterima setelah pertandingan selesai. Jadi lo nggak perlu nunggu lama-lama lagi, apalagi disuruh nunggu 1 musim. Buat yang ketiga, nonton bola pasti bakal jadi lebih seru karena lo sembari mantengin poin di MPL Fantasy lo selama pertandingan berlangsung. Hadiah di MPL Fantasy itu namanya adalah berlian kemenangan, di mana satu berlian kemenangan itu senilai dengan Rp200 yang bisa langsung lo tarik melalui GoPay dan juga link aja. Nah, kemudian di minggu ini bakal ada match pertandingan yang disebut Mega Big Trophy antara pertandingan Portugal melawan Jerman. Dan di sini itu hadiahnya sebesar 43.550 berlian kemenangan. Nah, gimana cara join MPL Fantasy? Bisa langsung download gamenya di id.mpl.live/fantasy. Dan juga, nonton pertandingan Euro 2020 makin seru kalau lu udah susun pemain di kontes Euphoria Eropa di MPL Fantasy ini. Kontes spesial untuk semua live match Euro 2020 di MPL Fantasy, ada yang berbeda masuknya juga gratis. Semua pertandingan lengkap, bisa daftar di kontes gratis, total hadiah hingga 45.000 berlian kemenangan MPL atau senilai dengan 9 juta rupiah per hari. Susun tim terbaik lo di pertandingan Euro 2020 dan menangkan berlian kemenangan setiap hari, yang pastinya bisa langsung ditarik jadi saldo GoPay maupun link aja. Langsung download, main bareng gue di MPL Fantasy sekarang. Kali ini bersama gua Gede dan gue Reza. kita mau intermezzo lagi ya. Kayak udah lama nih kita nggak intermezzo, kemarin fokus Euro. Cuman masih terkait dengan Euro. Iya, masih berhubungan sama Euro ya, Karena karena insiden yang kemarin, waduh luar biasa banget sih ya. Yang kemarin hangat banget, yang bikin kita shock gitu. ya. Apalagi insiden kemarin pemain gua nih, gua pasang di Fantasy Euro. Nah, insiden apa tuh, Dek? Itu kalian tahu ya, Christian Eriksen Ya. tiba-tiba kolaps. Waduh, tuh ini banget sih ya, mengagetkan banget sih ya. Iya. Gue juga nonton sih itu matchnya. Memang detailnya sih sampai video ini buat belum ada ya, mungkin karena memang ada isu kondisi kesehatan yang mungkin terlewatkan. Di sini bisa dibilang sih kayak kecapean juga ya. Terus tiba-tiba ketika match berlangsung masih babak pertama dia kolaps jatuh. Nah di sini yang poin pentingnya tuh kayak dia siuman ya. Dia untungnya sudah diri. sadar. Karena dia pernah ada ngomong dia sempat meninggal dunia gitu. Waduh. Jadi kayak sempat tidak sadarkan diri sampai tidak bernafas, jadi kayak kehilangan nyawa sementara. Sampai untung tim medis Euro tuh gercep ya, tim medis untungnya Denmark cepet sih ya. langsung dibawa ke kebetulan mainnya kan di Copenhagen juga ya. Iya, di Denmark, Jadi di ibu kota ya. Jadi di kandangnya jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat gitu. Dan di situ kayak misalkan yang perlu patut acungin jempol itu kayak staff medis terutama, terus supporter gitu, terus juga kayak rekan-rekan timnya rekan-rekan juga. lainnya kayak terutama Jair ya. Kaptennya ya. Itu kayak cool banget, dia tahu langsung penanganan, dia langsung bikin barrier shield. Sama itu sih dia sementara ketika Eriksen terjatuh dia Konsol si ceweknya. Jadi di sini di video kali ini kita bakal sebutin beberapa insiden yang mirip-mirip Eriksen gini lah pokoknya ya. Iya, yang memang tragis ya. Tragis, bahkan sampai ada yang meninggal dunia di lapangan. Sekarang gue mulai dari gue ya kali. Oke, ini masih berhubungan dengan lidah-lidah tadi ya. Nah ini yang paling terkenal banget, yang kalau videonya paling sering kalian lihat itu adalah Oleg Gusev, pemain Dynamo Kiev. Ini insidennya dia tuh bertabrakan ya sama kiper dari Dnipro. Jadi tim musuh ya. Iya. Yaitu Denis Boyko ya. Kalau kalian nggak tahu googling aja. Insidennya dia ketabrakan langsung nggak sadarkan diri. Cuman yang jadi highlight di sini adalah aksi heroik dari tim lawannya, iya, yaitu benar. tim dari Dnipro ini yang itu namanya Jaba Kankava. Dia langsung dengan gercep langsung dia samperin si ini nih, siapa sih si Oleg Gusev ini, langsung perbaiki posisi, terus kayak langsung kayak di si itu apa sih namanya,
napas buatan lah gitu. Iya. Terus kayak pokoknya lidahnya tuh langsung dibenerin lah istilahnya. Nah ini bener-bener respect banget sih satu komunitas pencinta bola itu sama dia, dan salah satu insiden mengharukan juga deh. Dan untungnya si Oleg Gusev berkat treatment tersebut dia langsung selamat gitu. Benar. Jadi nggak sampai nggak separah Eriksen sih, meskipun Eriksen bisa sadarkan diri, tapi kan dia sampai sempat meninggal kabarnya gitu. Oke, jadi pertama itu sih dari Oleg Gusev di Liga Ukraina ya. Oke, Liga Ukraina. Oke, selanjutnya itu ada di Liga Inggris itu ada Fabrice Muamba gitu. Dia pemain Bolton ketika itu lagi ngelawan Tottenham Hotspur ya di tahun 2012 deh. Big profile ya dari Liga Inggris. Iya, big profile dari Liga Inggris. Gue tahu ya. Muamba ya, di apalagi Bolton ketika itu di Premier League kan kalau nggak salah. Nah, dia itu terkena serangan jantung deh ketika pertandingan itu. Dan sempat dikabarkan itu mati suri karena dia jantungnya itu sempat berhenti selama 70 menitan pokoknya. 70 menitan. Untungnya ketika itu main di kandang Spurs ya. Untungnya tim medis White Hart Lane ketika itu ya bergerak cepat dan dia terselamatkan lah untungnya gitu. Pokoknya waktu itu keadaannya mencekam sih kata kapten Spurs Van der Vaart waktu itu ya. Sempet inilah deg-degan gitu, wah ini gaya lewat gak nih ya. Akhirnya untungnya terselamatkan si Fabrice Muamba ini ya itu ya di rumah sakit gitu. Di rumah sakit. Siap, oke. Jadi konsep ini makin kesini makin parah ya. Yang gue mau bawain ini sebenarnya nggak meninggal, tapi bisa bilang langsung pensiun dalam usia yang sangat muda di dunia sepak bola. Ini sangat disayangkan banget ya. Ini gue tahu banget, gue kalau ngeliat highlightnya nih dia kayak Ozil muda lah. Memang visinya tuh terus kayak Iniesta, pokoknya digabung gitu. Itu Abdelhak Nouri. Kalau kalian tahu itu ada pemain muda Ajax yang pingsan di lapangan saat pertandingan persahabatan pramusim Ajax melawan Werder Bremen pada tahun 2017. Nah, jadi di sini memang tragis banget ya. Sama seperti Eriksen, ini terekam kamera, dia langsung jatuh dan kemungkinan memang penyebabnya itu berawal dari serangan jantung sampai merembet ke kerusakan otak. Ini parah banget, brain damage. Makanya di sini dia koma hampir 2 tahunan. Sampai terakhir gue baca dia udah mulai sadarkan diri, udah mulai bangun lah istilahnya, tapi ya gak bisa normal kembali gitu. Maksudnya tim dokter udah menyatakan kalau dia udah nggak ada harapan lah di dunia bola. Karena memang ya dia bangunannya udah bersyukur sih. Itu sih ini bener-bener kaget gitu karena dia masih muda, kalau nggak salah masih U20 lah gitu. Nah tapi luar biasanya lagi itu ya tentu support-supportnya gitu kan. Di Ajax tuh waktu dia yang persahabatan ini banyak pemain muda yang sekarang kita kenal gitu. Iya banyak. Seperti ada Van de Beek, ada si Kluivert, ada Amin Younes itu pokoknya pemain-pemain yang bekas satu dia. Tim dia. Bahkan di klub barunya menggunakan nomor punggung Cinori ini jadi ini ya. Nomor punggungnya itu ditujukan untuk si Abdelhak Nouri, yaitu nomor 34 sebagai tributnya gitu kan. Sebagai tribut gitu. Ya, jadi makanya di sini bentuk support mereka gitu. Jadi menurut gua ini salah satu kehilangan besar ya untuk talenta sebagus si Nouri, karena memang nggak nonsens gitu, mereka bicara sesuai fakta gitu kalau seberapa talentanya si Nouri ini. Oke, sekarang ke Italia deh, dari Italia, pemain Italia yaitu Pier Mario Morosini deh. Oke. Jadi di sini dia sama kayak tadi yang gue sebutin Muamba, kena serangan jantung, cuman tragisnya di sini sampai meninggal dunia. Tuh si Morosini ini. Jadi ini kejadiannya itu ketika Livorno, dia kan pemain Livorno ya, gelandang Livorno itu melawan Pescara di Serie B ya. Di Serie B, jadi ketika itu di pertandingan di menit 31 ya, Livorno sedang unggul 2-0. Tiba-tiba si Mario Morosini ini jatuh gitu. Pokoknya ada sama lah kayak kasus-kasus pemain jatuh ini, sempat ada ketegangan juga sih ketika itu kan. Dan Morosini ini meninggal bahkan sebelum dibawa ke rumah sakit gitu, sudah meninggal. Nah, bahkan setelah kejadian ini pokoknya Serie A sama Serie B itu deh sempat dibatalkan pertandingannya selama 1 pekan itu gitu. Dan banyak yang ini juga sih, pemain Italia banyak yang datang ke pemakamannya si Mario Morosini ini gitu. Pasti kalau ada yang meninggal gitu pasti dunia bola gempar pasti. Iya sih benar. Apalagi dia pemain muda ya, ketika itu masih 25 tahun deh gitu. Si Morosini ini makanya ini banget sih, tragis banget sih, pemain muda kena serangan jantung gitu di lapangan. Rata-rata pemain muda ya. Rata-rata pemain muda sih.
Oke, selanjutnya ya. Oke, yang terakhir nih. Terakhir aja kita nggak mau banyak-banyak. Iya, nggak Di mau sini nasibnya sama seperti Moros ini, dan ini dari Liga tanah Indonesia air ya. Tanah air kita. Di sini adalah kiper Persela Lamongan yang kalian sebenarnya sudah tahu ya sebelumnya, yaitu adalah atas meninggalnya Khairul Huda pada tahun 2017 ketika Persela Lamongan menghadapi Semen Padang. Beda seperti kasus sebelumnya, ini ada kontak fisik. Kontak fisiknya ini bersama dengan backnya sendiri, yaitu Ramon Rodriguez ketika di menit 44 mencoba mengamankan gawang, tapi dadanya terbentur dengkul gitu kan. Secara tidak sengaja ya. Bukan terbentur, iya benar, kaki dengkul nggak salah. Nah sampai tim dia nggak sempat apa sih, biasa kasih tabung oksigen gitu kan, udah sempet nyesek. Nah di sini kayak orang mikir kan kayak wah ini kenapa gitu kan, pasti serius gitu. Akhirnya dilarikan kan ke rumah sakit. Nah sempat dilarikan tapi ke rumah sakit, jadi nggak langsung di situ. Nah cuman tunggu beberapa waktu baru ada pengumuman bahwa si Khairul Huda nggak bisa diselamatkan gitu kan. Nah di sini benar-benar duka besar ya buat kita, terutama ya supporter Indonesia di sini, dari timnas, dari segala macam, mengucapkan berduka cita yang benar-benar pada saat itu kayak langsung seminggu 2 minggu tuh berita yang bahkan infotainment pun memberitakan dia lah gitu. Iya benar-benar. Gue juga sempat kaget gitu kan, karena memang ya apa sih, kejadian ini memang nggak pernah ada. Dan lagi juga itu karena ada kontak fisik gitu kan. Iya, ada itu kontak fisik. Padahal nggak sengaja juga kan Iya, si itu nggak kebayangkan si Ramon itu gimana perasaannya, dia udah berapa kali kayak stres gitu loh. Cuman ya kita doain yang terbaik ya buat keluarganya. Oke, jadi itu beberapa insiden tragis yang menimpa pemain-pemain dalam dunia sepak bola gitu. Iya betul. Nanti di sini balik lagi ke Erikson, kita doakan yang terbaik ya, semoga dia bisa kembali lagi ke dunia sepak bola dan main lagi ya di pertandingan selanjutnya. Soalnya statement terakhir yang kita baca itu si Erikson itu memungkinkan untuk pensiun. Bisa itu gitu kan. Karena ada isu dari Serie A bakal nge-ban dia gitu. Bukan karena itu ya, karena memang isu kesehatannya gitu. Memang demi kebaikan Erikson gitu kan. Jadi memang kan dia udah nggak muda lagi ya. Dan udah cukup lah. Apalagi terakhir di Inter udah bawa juara banget kan. Itu bisa jadi penutupan yang untung dia nggak salah masuk Milan. Makanya di situ untungnya nggak yang AC kan. Gue sebagai fan Arsenal kan ngeliat Erikson di Spurs nggak benci gitu. Dia tipe-tipe pemain yang no head player, yang no head gitu kan. Kayak Iniesta gitu. Terus kayak Ozil di Arsenal juga ada yang benci. Ozil bencinya sama fans sendiri. Nah. Oke, jadi itu ya dari kita. Ada tambahan? Enggak sih, itu aja. Cuman mungkin ada banyak juga sih selain yang tadi kita sebutin ya. Ada pokoknya lah, bisa kalian cari gitu. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya. Kita akhiri aja pokoknya video. Tunggu kita di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau boleh ada saran tulis di kolom komen. Kira-kira kita mau bikin konten apa lagi ke depannya. Euro tetap berlanjut ya. Semoga kalian bisa menang di liga kita ya. Mantap. Oke, see you next time.